Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka di Sistem Informasi dengan kode NIM-nya 05099778. Kali ini saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu tugas pemrograman berbasis web, yaitu aplikasi pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js. Yang lebih tepatnya, kita akan memigrasikan dari HTML ke Vue.js. Pada tugas ini, saya membuat aplikasi yang memiliki beberapa fitur, yaitu login, dashboard, data stok bahan ajar, filter dan sorting stok, tambahan data stok, editan data stok, hapus data stok, serta tracking delivery order. Yang dimana sama dengan tugas 2 kemarin, perbedaannya kita menggunakan framework Vue.js. Di dalam proyek ini, saya sudah memberikan beberapa script, misalnya komentar di dalam import data yang terdapat di Visual Video Code-nya, yang supaya kita tahu jalur kodenya lebih mudah dijelaskan. Oke, kita jelaskan dulu. Sebelum itu kita masuk saja ke Visual Video Code-nya. Oke, sudah masuk. Pertama, kita akan menjelaskan struktur folder project-nya. Pertama, saya akan menjelaskan struktur folder project-nya, yaitu project ini menggunakan Vue.js dengan Vite atau Vite. Tulisannya di dalam project terdapat beberapa file dan folder utama. Yang pertama adalah index.html, yang dimana index.html yang di sini itu adalah folder root yang halaman utamanya aplikasi. Kemudian di src di bagian sini buka saja, terdapat beberapa folder, yaitu terdapat ada di bagian main.js-nya. Ini digunakan untuk mengimport seluruh style utama aplikasi itu. Lanjut kita kita lihat jadi app view, digunakan sebagai root component. Ini adalah basis utamanya untuk Vue.js, yaitu terdapat template, script setupnya. Ini adalah dasar dari aplikasi Vue.js-nya atau framework. Yang selanjutnya kita ke folder router. Folder router ini terdapat index.js, digunakan untuk memperpindahkan halaman itu tanpa menggunakan, misalnya kalau di HTML itu kita akan setiap halaman HTML itu harus ada script index.js-nya, itu mengimport lagi seluruh datanya dan dioperasikan. Kita lihat di folder view. Nah, di folder view ini adalah untuk menyimpan halaman seperti login, dashboard, stock tracking, dan folder komponen di sini adalah untuk menyimpan komponen tambahan, yaitu navbar di sini, dan ini untuk menggunakan tombol-tombol seperti tombol klik atau lainnya. Oke, kita lanjut saja dulu di folder asset ya. Tentu saja ada folder asetnya, terdapat base di sini untuk tampilan awal ya, tampilan latarnya, dan main CSS ini adalah untuk style global aplikasinya. Oke, logonya di sini. Kita lanjut ke penjelasan file index.html. Kita buka dulu semuanya, kita sembunyikan dulu, kita buka di index.html ya teman-teman. Kita masuk di index.html. File index.html ini adalah file pertama yang dibaca oleh browser. Di dalam file ini terdapat kode div its apps, yang di sini ada di bagian adalah tempat aplikasi Vue.js terpasang di index.html ya teman-teman. Kemudian ada script tipe modul src untuk memanggil, adalah untuk memanggil file main.js-nya di bagian sini, dan index.html-nya hanya satu ini saja, perbedaan dari HTML di tugas 2 sebelumnya. Dan di file ini juga memanggilkan font, icon, library, tampilan untuk membantu mempercantik interface, itu sesuai dengan selera kita. Dan kita lanjutkan di penjelasan src di main.js. Kita buka dulu di folder src di main.js-nya. File ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Vue. Di bagian atas terdapat import asset. Nah, di sini ini digunakan untuk mengimport seluruh style utama aplikasi seperti background, grassrib. Ini adalah opsional. Dan di import view-nya ini digunakan untuk membuat aplikasi Vue utamanya. Dan scriptnya seperti ini: import create apps from Vue. Dan ini adalah fungsi bawaan dari Vue 3 untuk menjalankan aplikasi. Dan lanjut kita ke nomor 3-nya, import root komponen, digunakan untuk memanggil komponen utama app Vue yang berisi router Vue sebagai tempat semua halaman ini ditampilkan. Dan inilah mode scriptnya. Dan kita lanjut dengan import router yang digunakan untuk mengaktifkan perpindahan halaman seperti halaman login, dashboard, stock, dan tracking. Kalau di HTML sebelumnya, kita harus mengimport semua ini di semua halaman HTML.
kayak gini. Bagian ini kita harus mengimport, misalnya di import ini harus mengimport lagi asetnya, mengimport lagi data indeksnya, dan setelah itu kita akan menjelaskan file utamanya yaitu src di bagian router. Di sini index JS-nya. Ini adalah untuk membuat navigasi halaman. Di sini bagian importnya digunakan untuk membuat sistem navigasi halaman VJS, buat objek router, sedangkan create history membuat URL biar rapi. Dan di sini kita juga mengimport, di dalam ini kita mengimport juga halaman view. Ini digunakan untuk mengimport setiap halaman yang akan dipanggil oleh router. Setiap file Vue.js di bawah ini di komponen halaman. Seperti ini kita hanya memanggil di bagian sini saja tanpa perlu membuat lagi di dalam halaman login, halaman dashboard, halaman stock, halaman tracking view. Hanya di bagian indeks ini aja. Di router ini adalah lalu lintasnya hanya teman-teman. Nah, kita lanjut di konfigurasi routernya. Nah, di sini digunakan untuk menemukan halaman URL dan halaman yang ditampilkan. Contoh halaman loginnya di login view, stock tampilkan di stock view. Di sinilah logikanya menggunakan cons router, story, create story. Nah, ketika membuka halaman utama, pengguna langsung diarahkan ke halaman login. Dan ketika dia mengklik halaman utama itu akan menghasilkan halaman login. Dan root halaman loginnya terdapat di bagian sini login view yang terdapat di view sini, dan router halaman dashboard di bagian dashboardnya, dan di informasi kapan aja ada di bagian stock tracking view. Tracking pengiriman terdapat di tracking. Export router ini digunakan agar router bisa dipakai di main.js. Jadi di sini ya, export default router di main.js. Di sini, main.js ini adalah komponen utamanya di app view. Dan app view ini akan terkoneksi ke index HTML, index.js ini. Kita lanjut di bagian app view-nya. Level ini adalah root komponen aplikasi. Di dalam template terdapat router. Kita lihat dulu di app view. Nah, di sini adalah app view atau Vue.js-nya, yang dimana ini adalah base utamanya. Misalnya ada di script, itu adalah basic template dan stylenya. Ini adalah struktur dari Vue.js-nya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Router view adalah tempat penampilan halaman sesuai root yang sedang aktif. Misalnya URL berada di halaman login, maka yang ditampilkan adalah login view. Dan di dashboard view, dan stock view, dan app view. Berarti di sini di bagian halaman router view ya, kita memanggil router view di dalam script sini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian di komponen ini ya teman-teman. Kita lihat di main navbar view. Komponen ini digunakan untuk menampilkan navbar atau menu navigasi. Di bagian script terdapat beberapa import seperti import ref. Ini adalah digunakan untuk mengimport atau memanggil nanti di halaman sini menggunakan input ref, menggunakan user router, dan from view router. Ref ini digunakan untuk membuat data ini reaktif seperti di HTML, karena tidak perlu per halaman itu membuat loading ulang secara real time. Nah, kita lanjut di bagian unmounted digunakan untuk menjalankan kode ketika komponen sudah muncul di halaman. Unmounted-nya terdapat di bagian di sini, sudah saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Ini stylenya, ada navbar, logo, menu link, dropper laporan, dan tombol logout. Dan di method logout ini digunakan untuk menampilkan versi logout dan custom user. Dan kita lanjut lagi di bagian unmounted main di bagian di sini ya, terdapat script ref, unmounted main, dan from view. Dan dijelaskan unmounted main ini digunakan untuk kode ketika komponen sudah muncul di halaman. Seperti sudah muncul, maka kode unmounted main ini akan berfungsi. Dan mounted digunakan untuk membersihkan event ketika komponen tidak digunakan lagi. User router digunakan untuk perpindahan halaman. User root digunakan untuk mengetahui halaman ini yang sedang aktif. Di dalam navbar ini juga terdapat fungsi and logout seperti yang di bawah sini, fungsi logoutnya. Oke, yang digunakan untuk menekan tombol logout, alurnya adalah pengguna klik logout lalu muncul konfigurasi. Jika pengguna memilih keluar, maka data user dihapus dari local storage dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Jadi pada daftar ini saya menggunakan komponen event click, router, dan local storage. Event clicknya seperti ada kode add click. Nah teman-teman, itu adalah seperti tombol. Nah di sini udah ada gunanya. Nah
saat komponen muncul, event klik akan terpasang. Saat komponen hilang, event klik akan dilepaskan agar tidak terjadi error tag dan mounted. Oke, kita lanjut ke penjelasan login view di bagian view di login view. Oke, halaman ini digunakan untuk login pengguna. Di bagian script terdapat import data user, import user from, yang terdapat info data user terdapat di user Johnson ya, di bagian ini. Nah, di bagian sini terdapat beberapa user ini akan terkoneksi dari login ini. Nah, kita jelaskan di halaman login. Yang pertama ada template halaman login. Bagian ini adalah tampilan login. Di sini digunakan Vue.js untuk menghubungkan input email, password pada data. Di sini adalah tampilannya. Kita tetap menggunakan template karena itu adalah bahasa yang digunakan atau strukturnya. Nah, di script ini terdapat import dependency. Ref ini digunakan untuk membuat data ini reaktif seperti yang di bagian main navbar tadi ya. Dan user digunakan untuk mengambil data login dari file JSON di file JSON sini. Dan soal digunakan untuk pop-up notifikasi. User root digunakan untuk pemindahan halaman setelah login. Oke, di sini adalah scriptnya. Import ini untuk memanggil biar datanya reaktif dari user JSON, dan user data untuk mengambil login dari user JSON. Dan import ini seperti yang dijelaskan tadi ya. Kita lanjut. Ini di bagian sini digunakan untuk mengakses fungsi router atau push supaya tetap berjalan. Dan di bagian selanjutnya ada terdapat state from login. Ini digunakan untuk menyimpan email dan password yang diketik pengguna karena memakai ref. Data akan reaktif terhubung dengan vModel. Di bagian sini ada email terdapat di user Johnson, dan password terdapat dan Joseph di user Johnson. Dan di sini karena dia reaktif maka dia akan terus update. Kalau kita misalnya akan menambahkan ID selanjutnya, update. Kita lanjut ke bagian method login. Ini digunakan untuk mencocokkan email dan password dari input dengan data user Johnson. Jika benar, user akan diarahkan ke arah dashboard. Misalnya login ini adalah logikanya ya teman-teman. Menekan handle login untuk mencari user, email, password yang sesuai di dalam user Johnson, dan juga user data seperti passwordnya dan emailnya. Dan kita juga menggunakan syntax if, digunakan untuk menyimpan nama user agar bisa ditampilkan di dashboard. Oke, kita juga menggunakan syntax if. Dan sudah saya buat penjelasannya biar mudah dipahami. Dan selanjutnya kita akan ke langkah method pop-up tambahan. Digunakan untuk menampilkan informasi lupa password atau registrasi sesuai dengan soal. Yaitu jika kita akan menemukan lupa password, nanti akan memunculkan pop-up silakan hubungi admin UT untuk reset password. Dan di sini juga ketika kita ingin membuat akun baru, kita disuruh untuk kunjungi halaman My UT untuk membuat akun baru. Oke, kita lanjut di stylenya khusus login. Di opsional kita akan menambahkan animasi kecil, animasi yang kecil pada halaman login agar bisa interaktif. Kita lanjut ke halaman dashboard login. Ya, setelah kita berhasil masuk ke halaman login, kita akan dipindahkan ke dashboard login. Nah, di dashboard login ini terdapat import dashboard, juga menggunakan ref agar reaktif, dan mountain ini digunakan untuk menjalankan kode saat halaman dashboard sudah tampil, dan my navbar ini digunakan untuk menampilkan navbar di bagian atas. Nah, di sini ref akan menunjukkan halaman dashboard, mountain akan menampilkan dashboardnya di bagian atas supaya tidak terjadi bentrokan. Di bagian cons, form tag greeting nih digunakan untuk menyimpan teks sapaan akan ditampilkan dengan HTML. Misalnya ada selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore sesuai dengan jam yang kita tentukan. Di jam yang kita tentukan nih seperti ini. Nah, ada ditentukan, ada misalnya kurang dari jam 11 itu selamat pagi, kurang dari jam 15 itu selamat siang, dan seterusnya. Nah, di sini sapaan otomatis ya bagian sini. Oke, kita lanjut. Di bagian templatenya, ringkasan sistem ada kartu dan akses cepat halaman stock tracking. Ini adalah tampilan dari halaman dashboard di bagian template. Oke, kita lanjutkan di bagian stock view use. Ada graf dashboard, nanti ada pilihannya, ada kayak stock view atau tracking view. Kita masuk ke stock view dulu. Dan pertama, seperti biasa ada templatenya, akan menampilkan filter, tabel stok, status stok, serta tombol tambah, edit, dan hapus di bahan ajar. Dengan sini, dan kita langsung saja ke logikanya. Di script setup, kita akan mengimport halaman stok, digunakan untuk data reaktif seperti ref,
Dan compose digunakan untuk filter sort otomatis, visual digunakan untuk pop-up tambahan, edit, hapus, dan variasi, main navbar digunakan untuk navbar. Stok data ini digunakan untuk mengambil data dummy dari Johnson sesuai dengan di soal. Seperti tugas 2 ya, kita menggunakan data dummy-nya. Dan import di sini kita mengimport sesuai dengan reaktif dari view-nya. Dan di manakah mengimportnya? Di bagian di main navbar, dan di main navbar ini akan menampilkan di data bahan ajar, yaitu di bagian ini. Oke, kita lanjut. Data utama stok ini digunakan untuk mengambil data PPJ, kategori, dan stok data Johnson. Stok ini dibuat dengan ref agar ketika data ditambahkan, diedit, hapus, tabel ikut berubah. Yang di bagian sini. Oke, ini digunakan untuk menyimpan filter dengan menggunakan syntax cons, masih menggunakan ref agar reaktif, dan menggunakan ref files dan computed dependent option. Ini digunakan untuk agar pilihan kategori bergantung pada UPPJ yang dipilih. Jika UPPJ sebelumnya dipilih, daftar kategori dibuat kosong. Ini sudah terdapat menggunakan syntax jika atau if. Dan kita lanjut, komponen filter dan sort digunakan untuk memfilterisasi dan mengurutkan data stok secara otomatis. Ketika saya lihat PPJJ ini atau sort ini berubah, data tabel ini langsung diikuti berubah tanpa reload halaman. Ini secara sama, secara real time tanpa ada perubahan reload halaman. Berarti dia secara langsung akan bisa mengubah atau menginput data. Dan di sini ada reset filter, digunakan untuk mengosongkan, untuk status tag, untuk mengetahui stoknya. Ini K0 akan diberi ada tulisan kosong dan seterusnya. Dan metode status kelas digunakan untuk menentukan warna badge status halaman sesuai dengan misal mempermudah pengguna bahwa ini kalau sudah menipis akan warna kuning, kalau sudah kosong akan warna merah, kalau aman akan menggunakan hijau, dan menggunakan cons if. Dan selanjutnya kita terapkan metode tambah item digunakan untuk membuka front tambahan bahan ajar menggunakan switch alert sesuai dengan soal atau tugas yang diberikan, dan kita masuk ke array sesuai dengan soal. Dan di sini menggunakan array. Oke teman-teman, kita lanjut di bagian edit item. Ada kita menggunakan fonts edit itemnya untuk membuka from, edit, dan mempelajari data ajar yang telah dipilih. Jadi kita langsung praktek juga menggunakan array ya teman-teman. Oke, kita lanjut bagian di metode delete item. Di metode delete item ini digunakan untuk menampilkan verifikasi hapus data. Jika user menekan ya, data akan dihapus dari array stock. Dan di sini scriptnya menggunakan array juga di bagian array stock, dan kita menggunakan syntax if. Oke, kita lanjut di bagian style. Ini adalah opsional. Kita akan menggunakan animasi tabel. Dan kita lanjut sudah menjelaskan stock view. Kita lanjut ke tracking view. Tracking view ini terdapat template seperti biasa. Setiap ada halaman dari Vue.js, kita menggunakan template, menggunakan head. Kalau di HTML kan ada bagian head, ada bagian subclassnya, ada bagian subheadnya. Kita lanjut. Dan sini kita menggunakan select nomor do yang terdapat di user sini ya. Nah di sini misalnya ada nomor do-nya 25001. Kita lanjut di tracking view. Oke, kita lanjut ke logikanya. Masih menggunakan ref biar reaktif dan juga computed agar untuk digunakan nomor do-nya otomatis dan paket terpilih. Untuk memantau perubahan paket dan total harga di watch, di amount digunakan untuk mengisi nomor do awal saat halaman dibuka. Swal digunakan untuk up validasi dan sukses. Data raw digunakan untuk mengambil data dari Johnson. Main navbar digunakan untuk navbarnya dan navigasinya. Oke, diimport menggunakan ref ya. Ini adalah scriptnya. Dan ini selanjutnya di data pilihan form, dan di bagian script ini digunakan untuk mengambil daftar ekspedisi dan paket dari data JSON di bagian sini di folder JSON. Dan data tracking kita lanjut menggunakan constraint tracking list untuk sebagai objek nomor do bisa menjadi key, dan di bagian sini digunakan untuk mengubah data tracking dari array menjadi objek. Oke, kita lanjut di state from do baru. Saat kita menambahkan input order baru, semua file dihubungkan ke template menggunakan vmodel dan menggunakan cons, misal nomor do sekian sekian, name sekian, nama sekian, paket sekian. Nanti kita isi manual dan tanggal kirimnya sesuai dengan tanggal sekarang atau otomatis. Dan cons ini, select do adalah digunakan untuk menyimpan data do yang sedang dibuka pada modal detail. Dan di sini kita juga menggunakan computed select packet, digunakan untuk mencari data paket berdasarkan kode paket yang dipilih.
Jika pakai dipilih, detail isi dan harga akan muncul di template menggunakan script sini. Lanjut kita menggunakan nomor 2 otomatis supaya pengguna tidak mengisi manual, kan diurutkan. Misalnya nanti kan ada tool satu nggak salah namanya Riana, siapa namanya nanti kita lihat. Nah di sini juga akan otomatis jika kita isi dengan do selanjutnya atau nomor urut selanjutnya, maka dia akan menjadi nomor 2 dari nomor 1 sesuai dengan sini ditambah dengan 1. Oke, kita langsung ke Wordster paket. Ini digunakan untuk memantau perubahan selai paket. Saat paket berubah, total harga langsung mengikuti harga paket. Oke, berubah total harga mengikuti, berarti dia quick time juga menggunakan new file, yaitu harga yang terbaru yang terdapat di bagian usernya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian 9. Di bagian tracking view ada metode submit do. Ini digunakan untuk validasi from, membuat data do baru, memasukkan data ke tracking list, lalu menggunakan tampilan hingga sukses. Menggunakan cons, validasinya sederhana. Semua kolom ini wajib diisi sebelum menyimpan. Ketika kolom ini salah satu tidak diisi, maka akan terdapat icon warning data belum lengkap. Konfigurasinya menggunakan color warna oranye. Dan di bagian cons nomor, ini mengambil nomor 2 otomatis di komputer next to DOM yang bagian dari tadi, yang bagian sini. Oke, kita lanjut. Ini yang di bagian cons new data, ini akan membentuk objek data do yang baru yang akan disimpan ke tracking list. Seperti nanti akan menampilkan name do, namanya, statusnya, ekspedisinya, tanggal kirimnya, paket, total perjalanan, waktu, dan keterangannya. Dan di keterangannya akan menampilkan data do dibuat dan menunggu pengiriman. Oke, di bagian tracking ini kita akan menyimpan data do baru dengan nomor do sebagai key tracking list. Nanti akan muncul di bagian bawahnya. Visual fire ini adalah digunakan untuk ketika data ini sukses, data ini akan berhasil disimpan. Terdapat ada nomor do, nama do, dan ini akan otomatis disimpan ke bagian user Johnson atau di data manager nanti. Dan bagian new do ini digunakan untuk setelah data berhasil disimpan. Ini adalah tampilannya akan keluar seperti ini nanti. Oke, kita lanjut ke script ke-10 untuk logika ke-10-nya adalah kita menggunakan modality, menggunakan show detail digunakan untuk membuka modal perjalanan do, dan close detail digunakan untuk menutup modal. Di bagian sini sudah dibuat perjalanannya, close modal untuk menutupnya. Dan ke logika selanjutnya adalah left cycle amount. Ini digunakan untuk mengisi nomor do otomatis dalam halaman tracking pertama kali dibuka. Ini akan langsung otomatis yang akan langsung muncul. Misalnya nomor do yang kedua akan langsung otomatis muncul ke nomor 2 yang kedua. Dan di stylenya di sini adalah digunakan untuk animasi opsional. Oke, kita lanjutkan di bagian main CS-nya. Kita buka dari main CS di bagian oke. Dan di sini saya menggunakan style, dan di sini menggunakan untuk mengambil style dasar dari base-nya. Dan file ini digunakan untuk mengatur tampilan semua halaman view seperti background dark. Ini opsional. Kalau di HTML, style ini harus kita buat satu persatu per halaman. Di sini kita hanya mengatur sekali saja. Dan di sini adalah stylenya sesuai dengan selera masing-masing teman-teman. Oke, tabel tugasnya juga ada stylenya di sini, dan di modal trackingnya. Dan main CS ini hanya main CS ini saja yang mengatur stylenya. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, baiklah kita jalankan dulu apakah ini sudah bisa atau tidak. Kita langsung ke terminal, new terminal. Oke, kita buat besar saja. Teman-teman, sebelum itu kita install dulu npm install agar bisa berjalan. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil diinstal, maka langsung saja kita jalankan dengan cara npm run dev. Nah, di sini akan muncul local div-nya, util-nya, dan di sini kita akan klik lokal ini dengan cara kontrol klik kiri. Maka akan muncul langsung halaman di sini. Kalau ingin menggunakan browser sini misalnya, kita menggunakan browser eksternal. Nah, tunggu bentar, kita ubah dulu settingannya. Ini tidak muncul, kita langsung buka saja di sini.
Udah muncul, ntar saya atur dulu ya teman-teman. Sudah muncul, ini halaman utamanya yang kita buat. Sama seperti tugas kedua, bedanya kita akan menggunakan Vue.js. Kita langsung saja Oke, kesimpulannya adalah pada tugas 3 ini saya sudah membuat aplikasi pemesanan bahan ajar menggunakan Vue.js. Konsep Vue.js yang menggunakan antara lain Vue Component karena halaman ini dibuat dalam bentuk komponen, Vue Router karena perpindahan halaman menggunakan root, data binding menggunakan Vue Model, list reading menggunakan Vue.force, conditional rendering menggunakan Vue.if atau keadaan, dan Vue Show. Dan pada halaman stok aplikasi dapat ditampilkan data bahan ajar, filter sorting sesuai dengan tugas. Aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan dari tugas praktik 3 yaitu menerapkan Vue.js untuk membuat aplikasi bahan ajar yang interaktif dan mudah digunakan. Dan perbedaan dari tugas keduanya itu adalah kita membuat sebuah website atau aplikasi yang sederhana ini secara mudah, terstruktur, dan tanpa pengulangan pemanggilan dari HTML tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, keadaan yang janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.